Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, all zodiak, di mana tema kita kali ini adalah ada yang stres karena memikirkanmu atau stres juga karena melihatmu. Wow, ini bicara tentang kesetresan ya. Kira-kira siapa yang stres? Atau mungkin energinya juga bisa terbolak-terbalik, kamulah yang stres karena mereka. Oke, kita lihat nanti bagaimana situasi dan kondisi kalian ya, dan orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana ada yang stres karenamu. Ataupun mungkin energinya tadi saya bilang bisa terbolak-terbalik, vice versa, kamulah yang stres karenanya. Kita lihat. Oke, di sini ada Nine of Swords. Wah, Eight of Cups. Ada yang tidak suka nih ya. Five of Pentacles. Wow. Maaf, di sini ada The Tower. Di sini juga Death. Ada Ten of Cups. Wow, bicara stres di sini ya, Nine of Pentacles. Dan ada juga Three of Wands. Bicara stres di sini, bicara ada yang stres karena melihat kamu sudah bersama yang lain. Di sini bicara tentang mantan. Ada yang bilang, Kak Ica jangan bicara-bicara mantan, ya sudah terserah kamu mau dengar atau tidak. Yang penting saya bicara tentang yang keluar di kartunya. Jadi energi di sini ada yang stres karena melihat kamu sudah lebih move on. Sudah move on tanpanya, sudah lebih baik tanpanya ya. Dimana dia ingin kamu tuh seolah-olah mengemis cinta, tetapi kamu sudah jauh lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, dan sudah mempunyai pasangan. Wah, jadi dia itu jual mahal supaya kamu mengemis cinta, tapi ternyata malah dia yang stres karena cintanya atau cintanya sudah bertepuk sebelah tangan, di mana kamu sudah lebih move on dan sudah tidak menginginkan akannya. Wah, ini bicara tentang mantan ya. Dia stres karena kamu sudah move on. Kalau untuk pasangan sendiri, di sini ada beberapa pasangan yang stres karena kamu boros ya. Ini bisa juga di kamu yang stres ya. Makanya saya bilang tadi energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu menyesuaikan saja. Ini energinya di kamu ataukah di dia gitu. Ya, pasangan di sini bicara tentang boros, stres, baju masih banyak, beli lagi online, baju ujung-ujungnya nggak kepake, uangnya habis, minta lagi, stres lagi, atau bahkan gali lubang tutup lubang, berhutang atau banyak kartu kredit ya, hutang kartu kredit untuk beli ini beli itu tanpa sepengetahuan pasangan. Oke, pasangan stres karena kamu boros. Ada juga pasangan stres karena kamu tidak setia ya. Setiap tikungan ada, walaupun mungkin dibilang cinta, tetapi kok enggak seperti yang dia ungkapkan gitu, seperti kamu ungkapkan gitu. Katanya cinta tapi kok kayak macam dingin, suka marah-marah, dan isu-isu kamu ada dekat dengan si ini, isu-isu kamu dekat dengan si itu, menurutnya, sehingga dia stres karena teman kamu banyak, ataupun mungkin ya sahabat, tetapi kok kayak teman rasa pacar gitu.
Ya, dia cemburu, di mana dia stres karena seolah-olah rekan kerja kamu dekat dengan kamu gitu. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia takut aja jangan sampai kamu berpaling atau ada di sini tentang perselingkuhan atau pengkhianatan. Wah. Pasangan ini paling banyak ya, saya merasakan energinya ya. Ada pasangan yang stres karena kamu pemalas. Ini bicara tentang hubungan di mana mungkin ya sudah nikah, malas aja. Katanya toksik ini di tempat itu kerjanya toksik, tempat itu kerjanya toksik, yang ini toksik, yang itu toksik. Padahal sebenarnya malas. Padahal kalau dibilang ya tidak ada yang sempurna gitu. Pasti ada tantangan, ada ya pro dan ada yang kontra. Tapi selalu ingin kayak dirinya yang terzolimi, padahal memang dia malas. Ini ada beberapa pasangan yang pemalas sehingga membuat pasangannya stres. Ya, ada beberapa juga yang wanita jadi tulang punggung keluarga. Tambah stres lagi. Ya. Ada juga pembagian tugas yang tidak merata. Istri sudah cari kerja di luar, ya. Sudah bekerja di luar, di rumah masih berantakan. Ya, malah diberantakin barang-barang. Banyak cucian piring, belum cucian baju, jemuran macam-macam. Gak bisa membantu, belum urus anak, makannya, ininya, itunya. Stres. Ya. Dan yang paling utama untuk pasangan, saya merasakan energi ketidakjujuran. Dia stres, kamu tidak jujur. Ini ada bicara tentang penipuan. Entah penipuan dalam hal apapun. Paling utama ini penipuan tentang cinta, triparty, dan keuangan. Bilang belum gajian, potongan ini banyak, potongan itu banyak. Ataupun mungkin ya tidak ada transparansi keuangan. Nanti ketahuan baru ngaku gitu ya. Jadi pasangan bicara tentang kesetresan di sini ya tadi, boros, tidak setia, pemalas, tidak jujur. Ya, sehingga membuat pasangan itu kayak dingin ataupun hubungan kalian renggang, ataupun ya seolah-olah kayak apa ya kalau dibilang ya kayak macam ya sudah nggak bergairah lagi gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa pasanganmu sudah tidak bergairah lagi, pasti ada masalah tuh ya. Ditanya, kalau bisa minta maaf dan jangan diulangi. Karena di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya dia stres karena sudah dimaafkan ulangi lagi, dimaafkan diulangi lagi. Jadi dia pusing. Ini sebenarnya niat berubah nggak sih? Nah itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa lagi yang stres? Ada the lovers. Wow. Di sini ada Five of Cups, ada Ace of Wands, ada Ten of Pentacles. Wow, di sini ada tetangga ya. Tetangga nih stres, wah kamu punya ini baru, wah kamu punya itu baru. Kenapa sirik ya? Tapi dia stres aja gitu. Saya kalah saing. Wah dia punya emas baru, dia punya sofa baru, dia punya iPhone baru, ya. Dia yang pusing. Padahal kamu yang mungkin hutang ya, punya barang tapi mungkin kredit, dia yang pusing. Ini ada. Atau juga sahabat, rasa iri kan. Jadi walaupun mungkin kredit apa dia juga iri, karena dia sudah punya kredit, tapi kok rasa iri gitu ya. Rumah dia udah punya rumah, kan masih kredit, tapi kayak iri gitu. Karena dia juga mau kredit tapi nggak di ACC ya. Setidaknya kamu jauh lebih maju walaupun kredit gitu ya. Dia punya rumah baru kemarin sudah, walaupun KPR ya, walaupun masih kredit tapi sudah di ACC. Saya kok belum punya rumah ya, padahal saya ingin juga kredit gitu. Ataupun mobil ya, ada beberapa di sini. Bicara tetangga atau sahabat. Dan paling utama juga di sini, sahabatmu stres. Mungkin ya, kamu pinjam uang. Kalau kamu nggak pinjam uang berarti mungkin kamu punya uang yang dipinjam, berarti kamu yang stres karena energinya bisa terbolak-terbalik. Bicara tentang pinjam uang, belum kembalikan, sudah mau pinjam lagi ataupun ditagi-tagi, jawabannya belum terus, tidak mau usaha untuk kayak seolah-olah kayak ini orang nih mempersulit saya gitu. Saya sudah baikin tapi malah ngelunjak. Saya sudah nggak kasih bunga tapi malah nggak mau usahakan untuk bayar gitu. Ya, ini juga ada di keluarga yang bicara pinjam-pinjam duit. Ya, sudah dibantu malah mempersulit. Oke, berikutnya orang tuamu di sini saya merasakan energinya.
Ada orang tua yang stres karena kamu susah bangun, bangun tidur lama dikasih bangun, ya. Terus nggak bersih-bersih, berantakan, ya, rumah berantakan, pemalas, malas bantu-bantu orang tua. Ini stres aja nih. Masih sudah besar, masih minta uang. Sudah kerja, masih minta uang. Ini ada ya. Bantu dulu dong, bantu dulu dong. Atau bahkan stres orang tua karena eh kamu punya masalah keuangan, akhirnya ke orang tua, harus orang tua yang tanggulangi lagi. Mungkin kamu punya hutang, akhirnya ribut-ribut dengan pihak siapapun ketiga, tapi ujung-ujungnya kamu minta bantuan orang tua, dan orang tua stres lagi untuk bisa mendapatkan uang itu. Ataupun mungkin tuntutanmu. Ya, jadi kalau kamu banyak menuntut, orang tuamu lagi stres. Wah, dia mau masuk ini tapi harus sediakan uang sekian. Wah, saya mau dapat uang dari mana lagi gitu. Sedangkan anakku juga ini nuntut terus gitu. Ya, ataupun mungkin kamu mau sekolah tapi orang tuamu tidak mampu, ya. Tapi dia semangat untuk kamu lihat kamu bahagia gitu. Ya, jadi ada orang tua yang stres karena biaya. Ya, keuangan. Jadi ya kalau mau dibilang, sayangilah orang tuamu. Orang tuamu mungkin tidak berkata, tetapi dia lagi berusaha untuk menutupi, ya, kelemahan dan kesedihannya untuk supaya bisa lihat dirimu bahagia. Gitu, ya. Dia lagi berusaha untuk menabung, lagi berusaha untuk mendapatkan uang supaya bisa menunjang cita-citamu. Ini lebih ke mungkin yang masih sekolah, ya. Atau meraih cita-cita, atau yang tadi saya bilang pinjaman. Jangan sampai nanti kamu masuk ranah hukum, ya. Akhirnya stres lagi orang tua. Nah, ini. Karena bicara tentang keuangan. Oke, dan terakhir di sini saya merasakan energi dari pimpinan, ya. Kalau kamu jadi pimpinan ataupun mungkin kamu jadi bawahan, ya, karyawan, berarti kamu tidak tepat waktu, tidak konsisten, pemalas, ya, tukang ngeluh dan tidak bertanggung jawab. Ataupun mungkin kamu sebagai bos, kamu merasa saya gaji orang nih kok kayak macam begini, ya, sudah pemalas, datang terlambat. Ya, ini introspeksi aja. Kalau kamu sebagai karyawan, ya introspeksi. Ya, karena bos kamu tuh lagi uring-uringan, gimana nih, kamu tidak produktif, saya bayar terus gitu. Sedangkan kalau untuk kamu yang jadi bos, ya sama, kamu merasa bahwa ini siapa sih yang jadi bos kok dia balik mengatur, balik ngeluh, ya. eh Datang, saya cepat lebih datang gitu, maksudnya bosnya lebih datang duluan dibandingkan karyawan, ya, alasan ini alasan itu, dikasih tugas tidak bertanggung jawab, tidak kerja sampai selesai, jadi banyak kecewa. Nah, ini ada yang bikin stres karena terkadang dia mau eh PHK juga kasihan, tapi nggak di PHK juga dia yang rugi. Nah, ini, ya, jadi ada pimpinan yang stres karena ibaratkan lagi sepi tapi ya nggak tega juga gitu, ya, pemasukannya berkurang tapi nggak tega juga untuk PHK karyawan gitu, karena dia merasa punya tanggung jawab kepada karyawan. Nah, kamu sebagai karyawan juga harus bisa berdoa supaya pimpinanmu atau kalau dibilang usaha, ya, lebih up gitu, supaya kamu bahagia, pimpinanmu juga senang gitu. Jangan malah kamu ngeluh, tambah stres lagi, datang terlambat, suka-suka, ya, suka-suka datang, alasan ini itu, sakit dan macam-macam gitu. Harus profesional, di sini dituntut profesional, ya. Oke, jadi seperti gitu, ya, yang saya lihat, di mana ada orang-orang yang stres, ada pasangan, mantan, siapa lagi tadi, ya, keluarga, ya, tetangga, sahabat, bos, dan orang tua. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Kita ke inisial dulu. Untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf I, ada D, E, J, L, B, U, C, S, M, T, N, O, A, R, H, Z, G, K,
dan V. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan WID, EJL, BU, CSM, TNO, ARH, ZGK, dan V. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi di koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Scorpio, Gemini, ada Aquarius, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer, dan ada bintang Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, Scorpio, Gemini, Aquarius, Virgo, Capricorn, Libra, Cancer, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.